Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan spoiler pendek yang berjudul Throne of Steel episode 103. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Kalau udah, mari kita langsung ke spoilernya yuk. Agar ceritanya nyambung, mari kita rekap sedikit episode sebelumnya ya. Setelah Long Ho Chen keluar sebagai yang pertama lulus uji coba, dan Shen Chai-er juga dengan mudah mengalahkan pengujiannya, meski Sima Xian, Wang Yunyuan, Cheng Ying-er, dan bahkan Lin Xin semuanya bertemu dengan penguji yang menargetkan kelemahan mereka sendiri, mereka masih lulus ujian dengan lancar dengan bantuan plug-in tungku spiritual mereka. Adapun Han Yu, pengujiannya adalah kakeknya dan juga memenuhi harapan. Sejauh ini, Long Ho Chen dan timnya lulus uji coba dan berhasil dipromosikan ke peringkat kelompok pemburu iblis tingkat komandan. Di tempat lain, Ah Bao telah berhasil terlahir kembali di Nirwana penjara darah naga iblis. Pada saat yang sama, kebencian Ah Bao terhadap Long Ho Chen telah mencapai puncaknya. Perintah pertama yang dia keluarkan adalah memerintahkan semua personil pembunuh iblisnya untuk menemukan pemburu iblis yang bersembunyi di wilayah klan iblis. Begitu ditemukan, tidak perlu melapor dan mereka akan langsung dibunuh. Jika melihat Long Ho Chen, dia sendiri yang akan menghabisinya. Sebenarnya, Ah Bao membantai kelompok pemburu iblis manusia untuk melampiaskan amarahnya dan juga memaksa Long Ho Chen dan timnya muncul dan bersiap membalas dendam pada Long Ho Chen. Karena Long Ho Chen dan timnya telah menjadi kelompok pemburu iblis tingkat komandan, mereka secara alami perlu melakukan misi berburu iblis dengan intensitas lebih tinggi. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Ho Chen dan timnya akan menerima 16 misi pembunuhan sekaligus di menara misi. 16 misi pembunuhan menjadi highlight di novelnya. Selain itu, yang paling sederhana dari 16 misi pembunuhan adalah memburu iblis tingkat ke-7 yang kuat, yang sangat sulit juga. Misi ini juga diarahkan ke pasukan pemburu iblis tingkat raja dan kaisar, yang artinya hanyalah mengejar kematian. Namun perlu disebutkan bahwa salah satu dari 16 misi pembunuhan adalah memburu 72 pilar iblis, Dewa Iblis Ular Adromalius. Meskipun Dewa Iblis Ular berada di peringkat ke-72 dan merupakan Dewa Iblis terlemah, dia mengendalikan sejumlah besar tentara iblis. Belum lagi Dewa Iblis Ular tidak akan tinggal diam dan membiarkan Long Ho Chen dan timnya membunuhnya. Jika mereka ingin memburu Dewa Iblis Ular, ini juga berarti harus bertarung dengan pengawalnya yang semuanya adalah ahli tingkat 8. Jika mereka ingin menyelesaikan misi ini, mereka harus mengintai wilayah iblis dan menyelesaikannya selama 2 tahun. Untuk menyelinap ke wilayah iblis dengan lancar, Long Ho Chen dan timnya bersiap untuk menyamar sebagai penjaga kamar dagang bulan malam dan mengikuti kamar dagang bulan malam Putri Yuye ke dalam klan iblis. Bagaimanapun, Putri Yuye dan Long Ho Chen telah mencapai kerjasama. Jadi hal kecil ini bukanlah masalah besar. Jadi kelompok pemburu iblis Long Ho Chen datang ke kota Xingyun bersiap memasuki wilayah iblis narik dari benteng Tenggarang dan kemudian masuk jauh ke pedalaman klan iblis menurut rencana. Mereka pikir itu akan tetap lancar, tetapi mereka tidak menyangka akan mendapat masalah besar. Dapat dilihat di layar video trailer bahwa kota Xingsun berafiliasi dengan kuil prajurit, sementara Long Ho Chen dan timnya sedang menunggu kamar dagang bulan malam. Mereka tiba-tiba diganggu oleh tim kuil prajurit yang menuntut biaya keamanan dari Long Ho Chen dan timnya, yang disebut biaya perlindungan. Sebenarnya Donghuanya telah diadaptasi. Dalam novelnya, tim dari kuil prajurit mengumpulkan uang perlindungan dari kamar dagang bulan malam. Mereka ditangkap oleh Long Ho Chen. Melihat mereka memeras uang dari belakang,
Dia menjalankan otoritas pengawalannya terhadap Iblis Hunting Group dan meminta pertanggungjawaban tim. Tapi Dong Huanya berubah. Tim ini secara langsung meminta uang perlindungan dari Long Ho Chen dan timnya, dan bahkan jika mereka menolak, mereka menghunuskan pedangnya dan bersiap untuk menangkap Long Ho Chen dan timnya. Namun Long Ho Chen dan yang lainnya tidak menoleransi mereka, terutama si Masian yang langsung siap mengambil tindakan. Sepertinya tim ini harus sangat menderita. Setelah menyelesaikan masalah pengumpulan biaya perlindungan untuk tim kuil prajurit, Long Ho Chen datang ke kuil prajurit sendirian. Pertama, dia mengeluh dan meminta kuil prajurit untuk menangani masalah pengumpulan biaya keamanan. Kedua, dia meminta bantuan kuil prajurit agar membiarkan tim Long Ho Chen dan kamar dagang malam bulan pergi ke wilayah iblis. Langkah ketiga adalah melaporkan tentang pedang Dewa Cahaya Arya di kuil prajurit. Terlihat di layar video trailer bahwa para penguasa kuil prajurit sedang mengadakan pertemuan dan Long Ho Chen didatangkan. Hal ini juga menimbulkan kemarahan para penguasa kuil prajurit. Tapi ketika masalah ini berkaitan dengan leluhur Ye Wusheng dan Long Ho Chen mengeluarkan pedang dewa, sikap semua orang kuil prajurit segera menjadi penuh hormat, terutama pemimpin kuil prajurit Qiu Yonghao yang maju ke depan dengan penuh semangat. Namun kuil prajurit agak tidak tahu malu. Mereka telah mengklaim pemilik pedang Dewa Cahaya Arya, dan mereka sebenarnya ingin mengambil kembali pedang dewa. Oleh karena itu, segera setelah penguasa Qin Hao membuka mulutnya, dia berterima kasih kepada Long Ho Chen karena telah mengirimkan kembali pedang dewa Arya dan mengembalikannya secara sukarela. Tapi Long Ho Chen tidak ingin dibodohi olehnya dan langsung menyatakan bahwa dia di sini bukan untuk itu. Dan lagi pedang Arya telah mengakui dirinya sebagai tuannya. Begitu Long Ho Chen mengatakan untuk tidak mengembalikan pedangnya, Panglima kuil prajurit memerintahkan para prajurit menangkap Long Ho Chen dan bersiap untuk merebut pedang Dewa Arya. Namun Long Ho Chen tidak mau menyerah dan langsung menggunakan pedang ilahi untuk menakuti para prajurit yang ingin menangkapnya. Dikarenakan Long Ho Chen tidak ingin bermusuhan dengan kuil prajurit, dia dengan nada hormat mengatakan meskipun tidak dapat meninggalkan pedang dewa di sini, tapi dia ingin meninggalkan niat pedang leluhur Ye Wusheng tetap berada di kuil prajurit, agar semua prajurit di kuil prajurit dapat memahami gerakan pedang Dewa Cahaya Ye Wusheng dan dapat digunakan untuk melenyapkan iblis. Akan tetapi, Qin Yonghao masih mencoba membujuk Long Ho Chen dengan menukar pedang Dewi Cahaya Arya dengan senjata tingkat epik dan elemen cahaya. Walaupun Long Ho Chen memahami tingkat senjata yang ditawarkan, dia masih menggelengkan kepalanya. Mohon maaf kepala kuil, bagiku pedang dewa ini bahkan lebih penting daripada ala dewa. Begitu perkataan itu dikeluarkan, Sekretaris Qin Yonghao memberikan tekanan pada Long Ho Chen. Qin Yonghao yang mengerti memerintahkannya untuk berhenti. Qin Yonghao mengatakan pada Long Ho Chen jika dirinya akan meninggalkan niat pedang. Namun jika gagal, dia harus mengembalikan pedang dewa, tetapi masih diberikan senjata di tingkat epik. Jadi Qin Yonghao segera membawa batu besar gelap yang disebut meteorit surgawi. Kemudian, Long Ho Chen melangkah maju dan mengeluarkan Hao Yue yang segera mengejutkan Qin Yonghao dan yang lainnya. Dan tepat pada saat ini, Long Ho Chen mulai bergerak, 4 sayap dikeluarkan dan mengangkat pedang Dewa Cahaya Arya. Adegan yang luar biasa mengikuti, sosok Dewi Cahaya muncul, membuat para penguasa terpana, dan akhirnya Long Ho Chen berhasil mengukir niat pedangnya. Kemudian memulai perjalanan ke wilayah iblis yang akan menjadi perjalanan yang sangat seru.